Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Nur Anissa Idris, biasa dipanggil Nisa. Ana dari Purwakarta, Jawa Barat. Dulu Ana mondok di Pondok Pesantren Darussalam Kasumalang Subang. Tuh. Alhamdulillah Ana ikut tes tahun kemarin 2019 dan Ana mendapatkan beasiswa. Jadi gini, pas kita ikut tes itu kan yang diambil ada dua, non beasiswa sama yang beasiswa. Nah kalau non beasiswa itu kalau nggak salah, kalau nggak lupa ada dapat seribuan gitu, seribuan orang. Dan kalau yang beasiswa itu diambilnya cuma 20 orang, 20 orang yang diambil dari ribuan itu gitu. Alhamdulillah Ana dapat beasiswa. Dan gimana sih caranya supaya dapat beasiswa kan gitu. Ana jujur, jadi cerita sedikit ya. Ana 2018 itu lulus bulan Juni. Bulan Juni lulus. Nah, itu ikut seleksi Kemenak, sempat ikut seleksi Kemenak. Dan qadarullah Ana gagal. Ana gak lulus. Di situ padahal udah mau banget dapat beasiswa, udah berdoa tiap hari kan, pengen banget dapat beasiswa gitu. Tapi 2018 itu Ana gak keterima, bahkan yang non beasiswa aja Ana gak lulus gitu kan. Dari awal akhirnya langsung ke mediator, itu langsung ke mediator, langsung ikut pembakalan di sana, pendalaman, bimbingan, semuanya benar-benar dibimbing dari awal sampai pengetesan itu. Nah udah gitu anak ikut mediator bisa dibilang 6 bulan, 6 bulan dari Januari sampai Juni ya, sampai Juni itu pengetesan kalau nggak salah, kalau nggak lupa. Nah udah kayak gitu sampai Juni ikut, pas lihat pengumuman bener-bener ya Masya Allah, anak anak kaget, anak bener-bener ya Allah alhamdulillah banget anak dapat beasiswa, padahal anak nyantumin waktu daftar itu anak non beasiswa, karena rata-rata yang ikut mediator itu pasti suruh daftarnya yang non beasiswa kan gitu, dapat yang non beasiswa. Tapi kodarullah ada dari mediator anak sekitar empat orang dan 2 orang di cadangan beasiswa. Alhamdulillah di situ benar-benar bersyukur ya. Wah masya Allah, tahun kemarin gagal, tahun kemarin berdoa siang malam tapi gagal, tapi dijawabnya tahun ini gitu. Dan emang nggak nyangka karena emang niatnya daftarnya non beasiswa, tapi pas turun namanya di beasiswa, ya Allah benar-benar kayak terharu gitu kan. Maksudnya oh Allah tuh nggak ngejawab doa doa kita, walaupun emang waktunya nggak di waktu yang kita pinginin gitu. Jadi waktu itu pendaftaran itu anak online gitu, online, dan ada bayar registrasinya gitu, kalau nggak lupa sekitar 250 gitu ya. Dan abis daftar online itu, selama itu nah kita nanti bakal nungguin tanggal kapan tesnya. Alhamdulillah waktu itu mediator ngambil tesnya di UIN Sunan Ampel Surabaya gitu. Jadi pas selama kita di sana, kita nginep dulu sehari, waktu itu nginep dulu sehari di sana supaya pas tes kita nggak telat gitu kan. Jadi pas pagi kita udah di sana, udah di ruangan. Nah di ruangan itu kita disediain wifi dari pihak kampusnya, disediain wifi, dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Dan waktu itu ada tiga sesi waktu itu pagi jam 8, pokoknya satu jam gitu, pokoknya 3 sesi sampai siang. Dan alhamdulillah semua berjalan lancar, nggak ada kendala, walaupun ada yang kendala paling di sistemnya sih. Maksudnya sistemnya gimana, jadi kayak ada yang ke back out gitu, jadi waktu lagi ngerjain ke back out, tapi semuanya bisa terkendali sih. Nanti jadi kalau misalnya ada yang kejadian kayak gitu, nanti nyusul pas sore buat ujian ulang. Dan alhamdulillah nggak ada kendala, semua bisa ikut tes lancar. Nah jadi waktu itu aku kan tes kan. Nah sistem ujiannya itu ada dua. Pertama itu kita ujian tulisan sama ujian lisan atau bisa disebut wawancara. Nah kalau tulisan itu sistemnya online, jadi kita waktu itu kebetulan anak ngambil ujian di Unif Sunan Ampel Surabaya, dan di situ kita bawa laptop masing-masing. Semua materi itu sesuai apa yang kita pelajarin pas di mediator. Alhamdulillah karena anak ikut mediator, bimbingan mediator, jadi
benar-benar diperdalamin banget apa-apa materi yang bakal dikeluarin oleh Kemendag saat nanti ujian gitu. Nah, terus kalau ujian wawancara, ujian lisannya itu pertama ujian Quran. Quran itu 2 juz, bisa juz 1 atau juz 30 atau juz 1 dan juz 2 gitu. Nah, terus kalau yang maksudnya setelah ujian Qurannya itu kita diwawancari apa aja diwawancarainya. Waktu itu anak tentang biografi diri anak gitu, dari nama lengkap, keluarga. Terus nah yang paling penting terakhir itu waktu itu anak ditanyain tentang daerah anak. Maksudnya daerah anak gimana? Waktu itu ditanyain apa aja makanan khasnya, terus gimana mayoritas minoritas Islam di daerah kamu, katanya gitu. Dan kebetulan anak waktu itu alhamdulillah dapetnya ustadzah jadi nyaman gitu kan bincangnya. Nah udah kayak gitu ditanyanya kalau tentang agama itu tentang apa pendapat kamu tentang hijab, katanya gitu. Dan itu dari awal sampai akhir itu kita pakai bahasa Arab, kita nggak boleh pakai bahasa Indonesia karena emang mungkin di situ ya nilai nilai plusnya, nilai cari nilainya itu di kita speak bahasa Arab itu gitu. Dan selama anak ikut bimbingan di mediator itu motivasi anak benar-benar besar banget, bisa buat ke Mesir, ke Al Azhar, itu benar-benar besar. Gimana caranya nanamin di diri, gimana caranya anak gak boleh gagal. Dan akhirnya di situ anak berjuang tiap malam, pagi siang belajar, nggak pernah ninggalin belajar. Kalau emang waktunya belajar, waktu istirahat. Dan yang nggak boleh ditinggal tuh apa, sholat sholat sunnah, yaitu tahajud. Anak inget banget guru anak ingetin kalau impian kamu belum memanggil kamu buat tahajud, berarti impian kamu belum besar. Anak inget banget. Dan akhirnya di situ maksain diri supaya gimana caranya kamu harus tahajud terus, sholat tahajud. Begitupun sholat sunnah yang lain kayak sholat hajat, sholat taubat. Pokoknya semua yang disaranin guru-guru anak, teman anak, gimana nih caranya supaya merayu Allah kan gitu. Akhirnya anak lakuin semua gimana caranya. Wah bener, ini motivasi terbesar, anak gak boleh gagal lagi kan gitu. Dan bener-bener qadarullah selama perjuangan itu dari pagi, siang, malam lagi, bener-bener belajar terus kan. Maksudnya nggak pernah main-main gitu, serius dan nurut apa kata guru atau selama di mediator. Dan bener hadiahnya itu anak masuk ke daftaran orang yang menerima beasiswa. Tapi jadi gini, kekurangan di beasiswa ini harus nunggu 1 tahun gitu. Jadi nggak bisa langsung berangkat kayak yang non beasiswa. Jadi yang beasiswa ini dia harus nunggu 1 tahun karena emang turun nama di Australian Bookworks-nya lama. Jadi kita harus emang bener-bener dilatih sabar lagi gitu buat nunggu selama setahun ini. Dan insya Allah tahun ini 2020 kalau emang udah turun nama, insya Allah Anda bisa kesana lagi. Terus Kak, gimana nih kriteria orang yang pantas dapat beasiswa? Gimana caranya supaya kita bisa dapat beasiswa juga? Jadi menurut Ana, setiap orang tanpa terkecuali itu berhak dapat beasiswa, berhak lulus beasiswa. Dan siapa nih yang gak berhak? Cuma satu, orang yang malas. Karena mau segimanapun dia bisa dikatakan kurang, maksudnya bodoh atau gimana, tapi kalau dia bersungguh-sungguh, kalau dia rajin megang buku tiap hari, memperdalam apa yang diperintahkan guru setiap hari, itu nggak ada yang nggak mungkin sih. Apalagi kalau ditambah dia rajin sholat sunnah, sodako, hal-hal perbuatan baik dia tingkatin, amal soleh dia tingkatin. Dan menurut anak itu nggak ada yang nggak mungkin sih bagi dia buat dapet beasiswa gitu. Jadi bagi kalian kalau emang gimana Kak dapat beasiswa, sungguh-sungguh sih itu kuncinya. Satu, sungguh-sungguh, dimana materi itu kalian perdalemin setiap hari, jangan lengah, jangan main-main, sungguh-sungguh tekad bulat Anda harus ke Mesir gitu. Kalau perlu kalian cetak Masjid Azhar atau Sungai Nil, solawatin tiap hari, atau nggak jadi wallpaper di HP, gimana caranya Anda harus ke sana. Akhirnya itu jadi motivasi tersendiri. Nanti kalian jadi, wah iya ya aku harus ke Mesir, akhirnya belajar
waduh aku harus lihat Sungai Nil nih, aku harus belajar sama Masyaih nih, aku harus ikutan talaki di sana, ngerasain talaki, ketemu Masyaih di sana. Akhirnya jadi motivasi kalian supaya kalian gak males gitu. Dan itu menurut Ana setiap orang bisa asal sungguh-sungguh.